Seorang pendidik sedianya bisa memberikan contoh yang baik atau teladan bagi siswanya. Namun seorang guru kesenian di salah satu sekolah menengah pertama di Purbalingga tega meruda paksa siswinya. Perilaku tak terpuji pelaku sudah berlangsung selama 8 tahun. Pria ini tak lagi bisa mengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Purbalingga. Sebagai pendidik, guru kesenian ini tak bisa memberi contoh yang baik kepada muridnya. Mirisnya, pria 32 tahun ini telah meruda paksa 7 siswinya yang masih di bawah umur sejak tahun 2013. Tindak asusila berlangsung di sekolah usai jam pelajaran. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mengajak korban ke ruang seni di sekolah. Sesampainya di ruangan, pelaku mengunci pintu dari dalam dan mengajak korban mengobrol. Lalu pelaku menunjukkan video porno dan mengajak korban untuk melayani dirinya. Pelaku ancam korban tidak akan memberi nilai dan menyebarkan foto dan video pencabulan. Tersangka melakukan pengancaman terhadap korban apabila tidak mau memenuhi keinginan tersangka akan diancam dengan memberikan nilai maupun menyebarkan video secara luas. Akibat perbuatannya, pria ini dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pornografi. Pelaku yang terancam hukuman 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara diharapkan menjadi efek jera. Sementara seluruh korban dalam pendampingan tim trauma healing Polres Purbalingga. Di kota Tarakan, Kalimantan Utara, seorang pemuda mencabuli anak laki-laki di dalam masjid. Aksi tak terpuji pria tersebut dilaporkan orang tua korban ke polisi. Seorang pemuda berada di antara bocah laki-laki yang sedang tidur di dalam masjid. Diduga pemuda tersebut mengamati dan mengawasi situasi sekitar. Tak lama kemudian, pemuda itu duduk dekat bocah yang tertidur pulas. Namun tak disangka, pemuda tersebut mencabuli korban yang masih di bawah umur dan aksinya terekam kamera pengawas masjid. Aksi tak terpuji pelaku dilaporkan orang tua korban ke polisi. Pencabulan yang terekam kamera pengawas menjadi salah satu petunjuk polisi selidiki kasus tersebut. RD ditangkap polisi terkait dugaan kasus pencabulan bocah. Pria 22 tahun yang suka membantu bersihkan masjid dekat rumahnya akui perbuatannya. Mirisnya, aksi pencabulan berlangsung sejak tahun 2016 dengan jumlah korban sekitar 30 orang. Pelaku adalah keluarga setempat. Jadi pelaku ini memang sering beribadah di masjid, di pesantren tersebut, tapi pelaku ini bukan guru dan juga bukan santri di situ. Cuman dia kadang main di situ, ibadah di situ, jadi seakan-akan ya sudah kayak menyatu dengan para siswa atau santrinya. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oknum perwira polisi berpangkat AKBP di Goa, Sulawesi Selatan diringkus karena diduga memperkosa seorang siswi SMP. Aksi tak terpuji dilakukan dengan modus menjadikan korban sebagai asisten rumah tangga. Siswi SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga diperkosa dan menjadi pemuas nafsu bejat perwira polisi berpangkat AKBP berinisial M. Pemerkosaan dilakukan di rumah oknum polisi di Kecamatan Barombong. Setelah mendapatkan laporan, polisi memastikan pelaku bertugas di Polairut Polda Sulawesi Selatan. Perbuatan bejat pelaku terjadi sejak akhir tahun lalu. Pelaku mengajak korban yang masih berusia 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Sebenarnya tidak mau melaporkan, menyampaikan ke keluarganya langsung. Tapi anak ini awalnya ingin pindah, ingin tinggalkan Goa, Makassar ke Samarinda, ke Kalimantan, rumah tantenya. Kemudian tantenya bertanya, ada apa? Kenapa kamu tinggalkan Makassar? Akhirnya anak ini ngomong, sampaikanlah apa adanya bahwa saya
saya diperlakukan seperti ini. Oh, berarti kasus ini terbongkar ketika anak ini cerita hal yang dialaminya kepada orang tuanya. Bukan orang tuanya, ke tantenya. Sementara itu polisi sedang memeriksa terduga pelaku AKBP M di Satuan Propam Polda Sulawesi Selatan. Saat ini terduga pelaku telah dinonaktifkan sementara dan bila terbukti bersalah ia terancam dipecat dengan tidak hormat. Melihat sanksi tegas yang pertama ya sesuai dengan undang-undang kepolisian khususnya di bidang propam itu ada pelanggaran disiplin, ada pelanggaran kode etik di sana. Nanti kita lihat kasusnya apakah itu pelanggaran disiplin yang dilakukan atau kode etik hasil dari pemeriksaan propam. Tapi nanti kalau menjurus ke pidana itu lain lagi undang-undang yang mengatur ya. Bisa sampai pemecatan juga ya kalau mau terbukti atau gimana? Kalau terbukti bisa dengan putusan dengan tidak hormat. Atas perbuatannya kini oknum perwira polisi masih diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Laporan korban ke Polda Sulawesi Selatan akan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sementara pelanggaran kode etik diserahkan pada Propam. Seorang pemilik warung kopi warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi karena telah mencabuli karyawannya sendiri. Modus tersangka berpura-pura menikahi korban secara siri dan mengancam korban akan berdosa karena pelaku suami sahnya. Unit Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Mojokerto menangkap seorang pemilik warung berinisial AS alias NH, Kabupaten Mojokerto. Tersangka ditangkap karena telah mencabuli karyawannya sendiri yang masih di bawah umur. Usai penangkapan di sebuah warung, tersangka dibawa ke rumahnya untuk mencari barang bukti baju, celana, serta sepeda motor yang dianggap sebagai alat untuk melakukan persetubuhan tersangka. Dalam aksinya, tersangka membujuk rayu korban dengan menjadikan korban sebagai istri sirinya. Selanjutnya tersangka mengancam korban jika tak menuruti dianggap sebagai istri pembangkang. Ya, sekitar bulan awal Februari coba merayu korban dan mengatakan kalau kamu ini merupakan istri-istriku karena telah saya ucapkan kalimat syahadat. Awal berjalan, kemudian kurang lebih pada tanggal 18 Februari pelaku merayu kembali korban, mengatakan kalau yang bersangkutan ingin mengajak berhubungan badan pada korban. Sebelumnya, korban melaporkan kasus pencabulan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto dengan didampingi keluarganya. Setelah diperiksa dan dilakukan visum, polisi pun menangkap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ancaman seringkali menjadi senjata para pelaku pelecehan seksual untuk bisa mendapatkan keinginannya. Kami mengimbau kepada para korban untuk berani mengadu kepada orang terdekat atau segera lapor kepada pihak berwajib. Sesaat lagi, puluhan orang ditangkap bersama barang bukti narkoba dalam penggerebekan di Kampung Bahari. Realitas segera kembali sesaat lagi.